Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eropa. Bila mendengar namanya, terbayang oleh kita kemajuan sebuah kelompok bangsa yang mempunyai banyak andil dalam menginspirasi hampir seluruh manusia di dunia. Betapa tidak, mulai soal mode, teknologi, kesenian, kekayaan budaya, hingga kehidupan beragama sering dijadikan kiblat oleh sebagian besar peradaban. Sejarah menunjukkan, perkembangan agama di Eropa menjadi sangat maju. Sangat boleh jadi karena pola penyampaiannya yang begitu mengundang simpati, rapi, dan teratur. Hal ini terbukti pada saat kita melihat jumlah mayoritas penduduk dunia dewasa ini yang mengimani Kristen sebagai jalan hidupnya. Bangsa Barat sangat mengenal ungkapan people change, atau manusia berubah. Dan hal ini mulai terjadi di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters in Indonesia, I would very much like to visit your country once. I was never in Indonesia, although I'm a member of an Indonesian association in Holland. My name is Abdurrahman. I'm 43 years old. I was born Christian, Roman Catholic, and I remember very well in the year 1986 I had a good friend, a Moroccan man. He's still my best friend, and he explained me about Islam. And very quickly I understood that Islam was also my religion. First, my name is Yunus, also the people call me Yunus. I became Muslim something like 10 years ago. Assalamualaikum. My name is Siti Inayati. I come from Belanda. 4 years ago I was Christian. Now I'm Muslimah. Propaganda misionaris Barat yang selama ini menguasai sebagian besar pikiran penduduk dunia, di negeri mereka sendiri malah semakin dijauhi dan ditinggalkan, tidak hanya oleh pemeluknya, tapi bahkan juga oleh para tokohnya. Kenyataan bahwa agama mereka di sana, ketika para pemeluknya telah mapan, berpikir cerdas dan kritis, cenderung untuk meninggalkan agamanya dan pindah ke Islam. Dabei bis zu einem bestimmten Termin auf seine Bahn dahin zieht. Und dass Allah alles weiß, was ihr tut. Dieses, weil Allah die Wahrheit ist, sodass alles, was sie neben ihm anrufen, falsch ist. Er sendet den Regen herab und er weiß, was in den Mutterschößen ist. Niemand sonst weiß, was ihm morgen widerfahren wird. Und niemand sonst weiß, in welchem Lande er sterben wird. Sie, Allah ist Wissen und über alles unterrichtet. Sadaqallahu lazim. Allah sagt die Wahrheit und die ist die Wahrheit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mein Name ist Musa. Ich bin Italiener, bin seit 3 Jahren Muslim, Alhamdulillah. Wohne jetzt in Offenbach, also Frankfurt arbeite ich, bin 23 Jahre alt. Bin verheiratet, Alhamdulillah. Komme ursprünglich aus Bochum, Ruhrgebiet, da oben. Ja, mein Bruder ist vor 1,5 Wochen, Alhamdulillah, auch Muslim geworden. Alhamdulillah. Und ja, inshallah. Solange, so weit mein Leben, Alhamdulillah, läuft so. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ibrahim Muhammad Hassan. I'm from Somalia. I'm living here since 1989. And I'm living in Frankfurt since last year. And I know most of the brothers here about years because I was always coming from 1997 until now in Frankfurt. And this brother Musa, I know him about now 3-4 years, Alhamdulillah.
and most brothers, they are also in Frankfurt, and we are making also meetings sometimes, at least one time in a week. Bismillah, assalamu alaikum. My name is Mohammed. I was born here in Frankfurt. My father was born in India and my mom is American. I'm Muslim now for alhamdulillah 6 years, and my work is to I help children to do their homework. I'm a tutor, and I study social education, and inshallah I will be finished with it in 2 years. Catatan sejarah menyatakan bahwa ratusan tahun yang lalu, Islam telah masuk ke Eropa. Seperti di Spanyol misalnya. Ini terbukti banyak tertinggal bangunan-bangunan yang berarsitektur Islam yang tetap menjadi saksi bisu hingga kini. Namun sejarah itu tiba-tiba berangsur hilang di telan masa. Peradaban gemilang kejayaan Islam menjadi korban keserakahan para raja dan kaisar yang gila akan kekuasaan. Islam laksana cahaya putih yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penerang di atas bumi. Umat manusia pemuja hawa nafsu yang mempertuhankan akal dan yang tersesat selalu berusaha meniup mati cahaya tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu melindunginya. Bahkan saat ini sudah semakin terlihat di setiap penjuru dunia cahaya-cahaya Islam. Ketika kita mencoba merenung 50 tahun yang lalu, atau sekitar sebelum tahun 60-an, akan sangat sulit terbayangkan Islam mulai banyak diminati orang-orang Barat. Islam tidak pernah menjadi agama resmi negara Eropa. Bahkan dari hasil wawancara atau penelitian, ketika itu hampir semua warga Eropa tidak mengenal adanya agama atau ajaran yang bernama Al-Islam. Perang Sabil yang lebih dikenal dengan Perang Salib mempengaruhi pemikiran akan semakin sulitnya Islam diperkenalkan. Ditambah lagi begitu banyak buku-buku para orientalis di awal tahun 60-an sangat berani dan menghujat serta menjudutkan Islam karena fanatisme sempit terhadap ketidaktahuannya. Dan ketika itu terjadi, sangat jarang buku yang menandingi untuk meluruskan buku-buku orientalis yang sampai dan dibaca oleh masyarakat Barat. Hanyalah Allah yang Maha Segala. Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Islam merupakan agama yang paling pesat perkembangannya di negara Barat, khususnya Eropa. Hal ini diakui oleh para tokoh orientalis Kristiani. Salah satunya adalah Robert Murray dalam bukunya Islamic Invasion, yang mengakui Islam adalah agama yang tercepat pertumbuhannya. Perkembangan Islam ini justru menjadi keadaan yang sebaliknya dengan agama besar lainnya, semisal Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang justru banyak ditinggalkan oleh para tokoh maupun umatnya sendiri. Keadaan ini dibuktikan dengan fakta yang ada. Misalnya banyak gereja yang sudah tidak berfungsi lagi, diakibatkan sudah sangat jarang jemaat yang datang ke gereja. Banyaknya gereja yang sudah beralih fungsi, misalnya menjadi tempat pameran, bahkan banyak gereja sudah menjadi masjid. Subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bahkan hingga liputan ini dibuat, masih ada iklan bangunan gereja yang dijual melalui media massa. Sudah banyak warga Barat bahkan tokoh-tokoh Kristiani yang melirik Islam dan bahkan menukar keyakinannya menjadi Muslim. Maha suci Allah dengan segala kuasanya. Saat ini banyak peristiwa yang mengejutkan yang sebelumnya hampir mustahil terjadi. Ratusan masjid telah berdiri di beberapa negara Eropa. Di negara bunga tulip Belanda misalnya, meski luas wilayah hukumnya hanya seluas Jawa Barat, saat ini sudah berdiri lebih dari 400 masjid. Banyak gereja berubah menjadi masjid. Misalnya di negara yang juga lekat dengan simbol kincir angin Belanda ini, sejauh lebih dari 40 bangunan gereja sudah beralih fungsi menjadi masjid. Sudah semakin banyak warga Eropa yang memeluk agama Islam. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh pentingnya telah mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih menjadi Muslim. Di setiap masjid, baik di Jerman, Belanda, Prancis, dan lain-lain di Eropa, rata-rata setiap 2 bulan sekali selalu ada warga asli bangsa Eropa yang bersyahadat menjadi Muslim dan Muslimah. Bahkan ketika peristiwa monumental tragedi peledakan gedung World Trade Center 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, yang sangat menyudutkan dan menekan umat Islam, ternyata tidak mengurangi perkembangan Islam di berbagai belahan dunia.
Ini terbukti hingga saat tayangan ini dibuat setelah peristiwa peledakan WTC tersebut, tetap selalu ada orang Eropa asli yang bersyahadat di berbagai masjid, dengan rata-rata 1 orang per 2 bulan di setiap masjidnya. Ironisnya, mereka orang-orang Eropa yang belum lama memeluk Islam justru terasa lebih Islami dibanding umat Islam di negara-negara yang memang sudah menjadi mayoritas Muslim. Generasi muda masyarakat Muslim Eropa sangat haus akan pertemuan sesama Muslim, sambil diadakan diskusi-diskusi tentang khazanah ilmu Islam, kajian kitab Al-Quran, dan kegiatan lainnya. Sehingga saat ini tidaklah mengherankan bila di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum, di tengah-tengah masyarakat yang belum banyak mengenal Islam, hampir selalu ada muslimah yang berjilbab. Perkembangan tersebut tidak lepas dari semakin banyaknya pusat-pusat kegiatan Islam selain masjid yang telah berdiri di sana. Dan semakin banyaknya imigran dari berbagai negara lain yang secara langsung maupun tidak langsung memperkenalkan Islam kepada lingkungan penduduk asli Eropa. Di abad ini, di mana keberadaan umat Islam sedang diterpa berbagai banyak hal, mulai kemiskinan, tuduhan terorisme, kehilangan harga diri, terbelakang, dan lain-lain. Di abad terpuruknya Islam, justru ini yang terjadi. Kita lihat salah satu contoh sebuah sinagog, yaitu rumah ibadah kaum Yahudi yang sudah menjadi masjid. Masjid ini terletak di Den Haag, Belanda. Rumah ibadah kaum Yahudi ini dibangun tahun 1842. Kemudian siapa yang menduga pada tahun 1978, sesuai perkembangan Islam dan kemunduran agama Yahudi di sana, dengan tanpa ada paksaan, sinagog ini akhirnya beralih fungsi menjadi masjid. Untuk mengenang sejarah luar biasa ini, maka prasasti sinagog itu tetap dipertahankan dalam bentuk tulisan yang menempel di dinding. Bangunan ini 80% dipertahankan bentuknya seperti masih menjadi sinagog. Saat ini, masjid tersebut dinamakan Masjid Aqsa. Kita saksikan bagaimana sebuah gereja yang anggun dan kokoh akhirnya menjadi masjid. Ini terletak di kota Rotterdam, Belanda, tepatnya di Doestraat 26. Berdiri masjid yang semula adalah gereja, dinamakan Merkez Moski. Menurut informasi dari beberapa jamaah di sana yang tidak mau ditampakkan dalam gambar, gereja ini awalnya penuh dengan jemaat yang beribadah. Namun, lambat laun semakin sepi dan akhirnya tidak ada sama sekali yang datang untuk beribadah. Ini karena jemaatnya ada yang sudah tidak percaya lagi kepada Alkitab, namun masih percaya adanya Tuhan. Pada saat di mana di daerah tersebut penduduknya semakin banyak kaum muslimnya, maka dengan swadaya umat muslim, gereja tersebut akhirnya dibeli. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada juga gereja yang sudah beralih fungsi menjadi pusat kegiatan pameran produk-produk komersial dan seni atau galeri. Misalnya, Gereja Grote Kerk di Den Haag. Gereja ini, di samping bagian gedungnya, juga telah berubah menjadi kafe. Kisah lebih dari 40 gereja dan sinagog yang berubah fungsi menjadi masjid, hampir memiliki kejadian dan proses yang sama. Pengakuan warga Eropa, penganut Kristiani yang taat, namun meninggalkan gereja, dan akhirnya menjadi seorang Muslim. Mereka juga turut menyumbang untuk membeli gereja tersebut untuk dijadikan masjid. Saudara Muslim kita yang diminta untuk menyampaikan pengakuannya, antara lain bernama Matthias Oyedamaker, yang kini bernama hijrah Yunus. Ia tinggal di sebuah kota di Jerman yang terkenal dengan sosisnya, Frankfurt. Inilah berbagai alasan yang juga sesungguhnya mewakili penduduk Eropa lainnya yang sudah kembali ke jalan fitrah. Semoga mereka akan menjadi cahaya kebenaran Islam yang semakin besar bagi lingkungannya. Amin. Allahumma amin. First, my name is Yunus. Also, the people call me Yunus. Normally, my name in the passport is still my German name. They call me Matthias. But I change it not in the passport because in Germany the Muslims are still not so popular. Because in the things what happened in the past, everybody knows what's happened in television about the Islamists in
in this century not so good. And I became Muslim something like 10 years ago. I was 13 years old, but it was I was young, you know. It's not become. I was not thinking so much about this. I just was like a youngster, you know, just going outside, having fun, things like this. But I start to think about that. That can't be all about this life, just having fun and do my things. I have not, you know, I have no problems. Young people have no problems here. Just they go to school and do their things. We have no problem about poorness and things like this. I had no problems like this. And I had a friend. He was from Afghanistan, and he speaks sometimes. We was good friends. We do everything together. And he was Muslim, and he start from himself to think more about Islam and about his religion. And he also was not a real Muslim, you know, just Muslim by name. He was interested in his own religion. And his parents also was just a traditional Muslim. But he started to read the Quran in German, in the German language, and he started to read books about Islam. And then he started to think about his life, and he's my friend. Then he started to speak about the things with me, and because he's my friend, I don't think bad about him. I start to listen and think also about the things. And then I say, okay, come on, I want to buy a Quran and read this. And then I take the Quran in German and I start to read. And in the Quran, I find things like God say, look how we make the sky, how we build the sky. Look how we make the country. What was interesting for me in the Islamic religion, that it's not just a belief like, okay, I believe I go tomorrow shopping, but I don't know really if I do this or not. What I think what's interesting, Islamic belief is something what is strong, you know, with knowledge and with belief, not only believing. There's also, I know there's God, not just I believe there's God. That's a difference. I don't change my life, you know, just this friend just tell me about the 5 basics of Islam. I was reading a small book, really a small book, with just basic things inside. And I was thinking, okay, I was young, I was thinking, oh, that sounds good. And what was really at the point why I became Muslim at this time, because there's La ilaha illallah, they say there's only one God. And this was for me in this time logical, that there are not 2 or 3, they're just only one. And because of this I say, okay, that sounds good. And then I make the Shahada, and I became Muslim, but I not start practicing Islam. I think it's take 5 years till I start to practice the Islam. I think with 17 I start to pray. I was, I think, 14, then 2 years, 3 years, I was just learning the prayer, learning the small surahs from Quran, like Qul Huwallahu Ahad, this small. And then I start to pray, you know. And the problem in my young time, I really start with a young age to take drugs. When I was 13, I start to smoke marijuana and things like this. And because as young people, you don't know what you do, you know. You have no religion, you have nothing what you say that's wrong, that's right. The state just say you don't steal, don't do, but with your mind you can think what you want, you know. And then you're just outside parties, people drinking, fun. What you do, you go with them. But I was feeling it's not give me something, you know. I'm just with the people, I drank, and I don't feel something. I feel empty inside, because I believe that the soul, you know, the Islam is the nature, and the soul feel
that's something not all right when you're not living the Islamic religion. Berbagai kejadian tadi tentu tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Syiar Islam yang semarak di benua Eropa tidak lepas dari berbagai fakta. Pertama, perjuangan saudara-saudara kita dari belahan dunia lain, misalnya saudara kita dari Afrika. Mereka sering terlihat memberikan bimbingan kepada mereka yang datang ke pusat-pusat kegiatan Islam untuk mengetahui tentang Islam. Bahkan tidak sedikit yang memberikan tausiah kepada saudara-saudaranya dari berbagai bangsa Muslim lainnya, termasuk bangsa Eropa. Kedua, telah diterjemahkannya kitab suci Al-Quran ke berbagai bahasa Eropa, juga buku-buku Islam dan literatur-literatur Islam lainnya. Walaupun belum selengkap buku-buku yang beredar di negara-negara mayoritas Muslim, namun cukup untuk menjadi media informasi tentang Islam yang dapat dibaca oleh orang-orang Eropa. Fakta yang ketiga, semakin banyak berdirinya pusat-pusat kegiatan dan informasi Islam. Pusat kegiatan dan informasi Islam ini memegang peran sangat penting bagi penyebaran syiar Islam ke berbagai pelosok Eropa. Keempat, semakin banyak tempat atau toko yang memasarkan produk-produk halal. Hal ini tentu mempermudah saudara-saudara Muslim kita di sana dalam menjalankan syariat Islam. Fakta yang kelima, dampak yang sangat baik dan luas bagi lingkungannya dari penduduk bangsa Barat yang sudah menjadi Muslim. Mereka pada umumnya lebih mudah berkomunikasi dengan lingkungan penduduk Barat lainnya yang belum Islam. Fakta yang keenam, Islam Washi atau kegiatan umat Muslim ketika berdakwah di masyarakat Eropa pun sudah sering berlangsung dalam berbagai bentuk pertemuan kelompok kecil umat Muslim. Bahkan di dunia maya telah banyak muncul jaringan situs atau website yang menginformasikan tentang Islam di belahan dunia bagian Barat. Bahkan jumlah alamat situs Islam yang menggunakan berbagai bahasa Eropa mencapai ratusan. Di antaranya adalah www.islam.de, www.islam.ch, www.mjdminonline.de, www.centerislamic.pe. Fakta yang kedelapan, pertumbuhan bangunan masjid yang semakin banyak memudahkan umat Muslim untuk melaksanakan kewajiban ibadah, baik ritual maupun sosial. Pertumbuhan dan kemajuan Islam ini tidak hanya tercermin dari masjid-masjid yang sebelumnya adalah gereja. Masjid-masjid yang dibangun sendiri oleh umat Islam di Eropa sudah menjulang secara megah di berbagai belahan benua Eropa. Hal ini tentu menjadi cerminan kebutuhan Islam yang sebanding dengan jumlah Muslim yang semakin cepat pertumbuhannya. Data terakhir yang kami himpun dari berbagai sumber pada tahun 2002, jumlah penduduk beragama Islam di beberapa negara Eropa menunjukkan angka pertumbuhan rata-rata yang signifikan. Di Jerman misalnya, tahun 1991 penduduk Muslim berjumlah 960.000, pada tahun 1997 menjadi 2.502.000, dan pada tahun 2002 menjadi 3.150.000. Di Jerman, rata-rata pertumbuhan Muslim per tahunnya adalah mencapai angka 17,5%. Di Inggris, pada tahun 1991 berjumlah 750.000 umat Muslim. 6 tahun kemudian menjadi 1,5 juta, 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan signifikansi ini terlihat pada angka tahun 2002, yakni 3.100.000 Muslim. Rata-rata pertumbuhan Muslim per tahunnya adalah mencapai angka 18,4%. Di Belgia, dari 300.000 pada tahun 91 menjadi 500.000 pada tahun 97 dan menjadi 1.440.000 pada tahun 2002. Di Belgia, pertumbuhan Muslim per tahunnya menjadi 20,6%. Di Perancis, lebih signifikan lagi. 1.050.000 pada tahun 91, 6 tahun kemudian menjadi 3 juta, dan tahun 2002 menjadi 4.460.000. Rata-rata pertumbuhan Muslim per tahunnya adalah mencapai 19,7%. Di Belanda yang awalnya tahun 91 dari data yang kami peroleh berjumlah 660.000 Muslim. Tahun 97 menjadi 1.400.000 umat Muslim. Dan pada tahun 2002 menjadi 2.643.000 Muslim. Belanda rata-rata pertumbuhan Muslim per tahunnya 18,2%. Penduduk Muslim di Spanyol pada tahun 1991 berjumlah 300.000. Kemudian di tahun 1997 berjumlah menjadi 450.000. Dan tahun 2002 angkanya
berubah menjadi 1.400.000. Spanyol mencapai angka rata-rata pertumbuhan per tahun tertinggi, 20,9%. Sedangkan di negara Yugo dan Slavia, gabungan negara ini sejak tahun 91 hingga tahun 2002 terpantau 3 juta, 5 juta, bahkan tahun 2002 adalah menjadi 7 juta umat muslim. Dan Yugo serta Slavia, rata-rata pertumbuhan per tahunnya hingga tahun 2002, 13,9%. Sedangkan di Bulgaria, yang tahun 91-nya berjumlah 800.000 umat muslim, tahun 97 menjadi 1,5 juta penduduk muslim, dan tahun 2002 menjadi 2.200.000 penduduk muslim. Allah bekerja dalam setiap keridhoannya tanpa kita sadari. Ketika jumlah muslim semakin besar di berbagai belahan dunia, insya Allah akan banyak yang membela dan membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung di berbagai belahan dunia lainnya. Mari kita dakwahkan Islam kepada mereka-mereka yang belum paham dan mengerti tentang Islam.